Oke, shalom teman-teman semuanya. Waduh, kok lemas ya. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Temanya kebangunan rohani loh. Jadi harus semangat ya. Sekali lagi ada sukacita. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan bersama-sama ya mengulik atau mengulas tentang kebangunan rohani di negara Korea Selatan. Saya yakin di sini 80% ke atas mungkin tidak asing ya dengan negara Korea Selatan. Ada yang tidak tahu? BTS, Blackpink? Ya, semuanya pasti banyak yang tahu ya. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana kebangunan rohani yang terjadi di Korea Selatan. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Pastor Paul Kim dari Korea Selatan yang saat ini tinggal di Australia. Saya akan membacakan profil dari beliau. Paul Kim bertemu dengan Tuhan Yesus pada tahun 1981 dari keluarga yang berlatar belakang Buddha di Korea Selatan. Pada saat itu masa kebangkitan Korea. Saat remaja, Paul mengalami cedera punggung yang serius dan dokter mengatakan bahwa tidak ada obatnya dan dia akan lumpuh total ketika ia tumbuh dewasa. Suatu hari, Paul duduk dalam kebaktian doa pagi di sebuah gereja dan mulai berdoa, "Aku mengasihimu Yesus." Dan ternyata mujizat terjadi. 2 minggu kemudian punggungnya sembuh secara ajaib. Puji Tuhan. Setelah Paul pindah bersama keluarganya ke Sydney, Australia, ia belajar kimia dan bekerja di industri farmasi selama beberapa tahun. Namun ia menyadari panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk melayaninya dalam pelayanan. Paul menyelesaikan pelatihan teologi di Seminari Teologi Presbyterian pada tahun 2001 dan melayani sebagai pendeta di Sydney. Nah, Pak Paul ini merupakan pendiri dari Glory International dan juga melayani sebagai pendeta misi di Gereja Full Gospel Sydney dan sebagai dosen sekolah tinggi Alkitab di Sydney. Pak Paul berkomitmen pada doa, misi dan mengembangkan perjalanan yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, Pak Paul ini sudah menikah dan memiliki seorang anak yang berkuliah juga di Universitas Sydney. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Pastor Paul. Dan tak lengkap rasanya kalau saya tidak memperkenalkan penerjemah kita, yaitu Miss Stella Sandria. Miss Stella ini melayani di GBI Baitania Sragen. Kita kasih tepuk tangan untuk Pastor Paul Kim dan Ibu Stella. Silahkan. Puji Tuhan ya, kalau kemarin kita melihat pastor di MDK umum, sekarang di youth pastor. Ya, youth ini memang luar biasa, anak-anak muda yang rindu untuk memperoleh kebangunan rohani di Solo. Oke, pastor, ya. Oke. Iya. Oke, pastor, mungkin pastor ada pembukaan atau mau memperkenalkan diri kembali? Okay. Silakan. Firstly, these youth are very longing for the revival in this city and also in our nation. So, for the introduction, is there anything you want to say to the youth for introduction? Oh, I'm so happy to be here. I felt the presence of God, and your team just, you get lost in worship for God. I felt right at home, and I believe God is doing something wonderful amongst you. Amin. Jadi saya merasakan tadi pujiannya luar biasa, tim penyembahan, tim pujian penyembahannya luar biasa, sehingga rasanya kayak orang itu tertenggelam atau tersesat di dalam penyembahan gitu, saudara. Jadi saya merasa saya ada di rumah sendiri. Also thank Ibu Yvonne who made this possible, Pastor Abed and Pastor Stella who's with us as well, and I'm very, very grateful. I'm very excited. A lot of people in Sydney are fasting and praying for
right now so that the Holy Spirit will have His way. Ya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu untuk Ibu Yvonne, juga Pak Pendeta Abed, juga Stella dan juga rekan-rekan yang ada di sini sehingga kita ada di sini. Dan hari ini saudara, ada banyak orang yang mendoakan dan juga berpuasa untuk acara hari ini. Luar biasa nggak saudara? Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pastor, kita pengen tanya-tanya nih, bertanya ya. Jadi kalau kita tahu ya, pada pertengahan abad ke-20 pada saat Perang Korea ya, sekitar tahun 1950 sampai 1953 itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada saat kebangunan rohani itu dan apa yang melatar belakangi kebangunan rohani itu bisa terjadi di Korea Selatan? Okay, in the mid of 20th century, after the war, Korean War, 1950 up to 1953, South Korea experienced a spiritual revival, right? And then what actually happened at that time, and what is the background that can make this revival happen in South Korea? Right. So last night I dealt a little bit to the first 50 years of Korean history and revival. It was a very, very difficult 100-year century as Koreans suffered collapse of Joseon dynasty and then Japanese occupation. And as soon as we became free, 1945, same date as your Independence Day, August 15, Korea enjoyed freedom only for a short time, and then 3 more years of war. About 3 million Koreans have died. So now coming out of war, Korea is absolutely devastated. Oke, jadi sejarahnya begini, anak-anak. Waduh, jangan tegang ya. Jadi sejarahnya Korea itu mengalami masa yang sukar dalam waktu kurang lebih 100 tahun. Jadi setelah dinasti Joseon itu kolaps, jatuh, kemudian ada pendudukan Jepang, kemudian ada peperangan. Jadi itu membawa Korea itu dalam keadaan yang sangat sengsara. Dan kemudian pada waktu itu terjadi mulai tahun 1900 sampai kemudian tahun 1945, Korea mengalami kemerdekaan sama dengan negara kita di Agustus, saudara. 15 of August. Okay. Jadi tanggal 15 Agustus, kalau kita kan 17 Agustusnya. Di sana 15 Agustus tahun 1945 itu Korea mengalami kemerdekaan. Tapi nggak lama setelah itu ada perang, saudara. Jadi membuat keadaan Korea itu sangat menyedihkan. So Korea, God sent tremendous revival before the difficulties, so that it was God's mercy preparing people, because many people's lives will be lost. Ya. Oke, jadi pada waktu masa perang itu, pada waktu setelah Korea mengalami kemerdekaan terus perang, ada sejumlah 3 juta orang mati. Nah, Tuhan memberikan sebuah kebangunan rohani itu terjadi sebelum adanya kesusahan besar ini. Then after Korean War, and now most Christians were driven down to south, many of them, and South Korea began to experience tremendous surge of revival. Nah, kemudian setelah perang, saudara, setelah tahun 1950, setelah peperangan itu, banyak orang itu dari Korea kan terpisah menjadi 2, Korea Utara dan Korea Selatan. Dari Korea Utara banyak orang Kristen berpindah ke Korea Selatan. After the war, all the infrastructure is gone. Jadi So setelah it's peperangan, terrible. semua infrastruktur bangunan semuanya hancur. At least in Indonesia, you have plenty of rice. You can have 2 harvests. In Korea, we don't have enough to eat. Only 1 harvest. Jadi kalau di Indonesia masih mending karena kita masih punya beras. Setahun masih bisa panen 2 kali. Tapi di Korea cuman bisa panen setahun itu sekali. Jadi mereka nggak punya cukup untuk makanan. Desperately poor, hungry, and then cold, no hope. Nah, So people began to cry out for help from jadi God. mereka ini sudah sangat putus asa, tidak ada pengharapan, lapar, kedinginan, gak punya apa-apa, sampai akhirnya mereka itu secara putus asa berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. There is a psalm, it's like, where can my help come from? You look to the north, south, east, west, there is no help. So people began to
cry out to God of heaven. Nah, sama seperti di Mazmur, dari manakah datangnya pertolonganku? Kita mencari ke utara, timur, barat, selatan, tidak ada pertolongan. Akhirnya orang Korea naik ke atas meminta pertolongan dari surga. Yeah, and the American army, they left a lot of tents. So revivalists began to take the tent and go throughout South Korea and do tent revival, and tens of thousands of people will come and get saved. In the tent, 75,000 people in those days would gather in tent outside and they get saved. Nah, powerful move of Holy Spirit. Saudara, pada waktu itu tentara Amerika setelah perang itu kan meninggalkan Korea. Nah, tentara Amerika ini banyak meninggalkan tenda-tenda. Jadi orang-orang revival yang membawa kebangunan rohani itu akhirnya ambil tenda-tenda ini terus ngadain kebangunan rohani di dalam tenda-tenda itu. Jadi ada ribuan orang diselamatkan, bahkan 75.000 orang pernah berkumpul. 7.500 orang itu berkumpul untuk beribadah dan mengalami keselamatan. When you study revival in the history of the world, most revival lasts no more than 3 years, 2.5 mostly. Kalau kita belajar sejarah kebangunan rohani, saudara, biasanya kebangunan rohani itu berlangsungnya nggak lebih dari 2,5 sampai 3 tahun. But Korean revival continued because this was a prayer revival. Tapi kebangunan rohani di Korea itu terus terjadi karena apa? Ada kebangunan di dalam doa mereka. People were learning that God of heaven answers our prayer if we ask in the name of Jesus. Nah, orang-orang di sana belajar bahwa kalau kita minta kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu akan menjawab. Jadi mereka berdoa sungguh-sungguh. They prayed very earthly food needs, daily food, children's education, husband gambling away all the money, drunkard husbands, and so on. Because of so much pain, very few men could function. Ya, jadi pada waktu itu karena begitu menderitanya mereka, yang mereka doakan itu hal-hal yang sangat mendasar. Makanan, mereka butuh makanan, jadi mereka berdoa minta makanan sama Tuhan, minta pendidikan. Karena waktu itu para pria itu nggak bisa bekerja dengan baik, mereka itu banyak mabuk, banyak berjudi. Pria waktu itu nggak bisa berfungsi dengan baik. So many people, more they prayed, more power of God they experienced. So Korea was filled with testimony of the power of God in normal people's lives who are desperate. Jadi pada waktu itu mereka semakin berdoa, semakin ada banyak mujizat terjadi, dan mereka semakin berdoa, mereka mengalami hadirat Tuhan, mengalami zaman Tuhan lebih daripada orang normal biasa. 50s until now, Korea enjoyed open heaven because gospel spread through normal people, students, workplace, people who sell beans on the streets, because they get new business idea, they get food, God gives them food in one way or other, and the husband get healed or the cancer get healed. People who didn't work for 40 years will walk. These things were spreading everywhere. Jadi pada tahun 1950 sampai hari ini Korea itu mengalami yang namanya surga terbuka. Jadi mereka itu menyala-nyala dan berdoa, banyak orang mengalami mujizat, bahkan hanya dari orang-orang yang sederhana, orang normal yang jual kacang itu ngalami. Mereka mengalami mujizat, orang kena kanker sembuh, orang yang tidak bisa berjalan selama 40 tahun bisa berjalan lagi, dan banyak sekali mujizat. Dan ada pria-pria mengalami pemulihan. I tell you one story from, Pastor Yonggi Cho, who had very large church. He's now with the Lord. Ya, saya mau ceritakan satu cerita tentang Pastor Paul Yonggi Cho. Saudara semua pasti tahu ya kan? Nah, tapi sekarang beliau sudah tidak ada, sudah ada di surga. As a young poor pastor who didn't have anything, he fasted many days because he didn't have food to eat. Jadi dia ini pray all day. Dia ini anak muda, pendeta muda gitu saudara ya. Doa setiap hari, berpuasa, miskin. Nah, berpuasa ini bukan karena apa? Karena nggak punya makanan, jadi berpuasa terus gitu saudara ya. Berdoa puasa terus karena nggak punya makanan. One day he began to pray, God, I need to visit people, so I need bicycle. Number one.
Number 2, I don't have Table. desk. So can I have a desk? Okay. I don't have a chair. Okay. Can I have chair? He began to pray for these 3 things every day Nah, for 6 months, but Okay. no answer. kemudian Pastor Paul Yonggi Cho yang masih muda ini mulai berdoa, mendoakan 3 hal. Jadi dia ngomong, Tuhan, aku ini kan mau mengunjungi jemaatku, gak punya sepeda, aku minta sepeda. Terus dia minta apa lagi? Dia minta meja kerja, meja belajar sama kursi. Jadi dia doakan terus hal ini selama 6 bulan tapi gak terima jawaban. Every day he prayed, God, you are so good, I trust you. But after 6 months, he became frustrated. Yonggi Cho said, God, I know you will give it to me in your timing, but if you delay too long, I'll be dead and I won't need it. Jadi dia ngomong gini, setiap hari ya pendeta muda ini Paul Yonggi Cho yang masih muda ini doa sama Tuhan, Tuhan Engkau tuh sungguh baik, Engkau akan memenuhi, Engkau akan memberikan apa yang aku doakan. Nah dia tuh doa terus. Tapi sampai 6 bulan akhirnya Pastor Paul Yonggi Cho ini stres, frustrasi karena doa-doanya gak dijawab-jawab. Sampai dia ngomong, ya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau itu akan jawab doaku dalam waktumu. Tapi kalau kamu gak jawab-jawab doaku, nanti aku keburu mati. Kalau sudah mati gak butuh itu semuanya Tuhan. Dia ngomong gitu saudara. Suddenly Holy Spirit said, okay, but what kind? What kind of bicycle do you want? What kind of chair do you want? And then it dawned on him, there are many different types. So he asked for American-made bicycle, it's the best. Yes. And then mahogany table made from Philippines, and a chair that's got wheels, so he can wheel around like a big shop. Oke, nah pada waktu dia berdoa itu frustasi itu, Roh Kudus ngomong sama Paul Yonggi Cho. Iya, oke, tapi kamu mintanya yang apa? Tipenya yang apa? Baru Yonggi Cho baru sadar, iya ya, sepeda kan mereknya banyak. Jadi akhirnya dia minta sama Tuhan sepeda buatan Amerika. Terus dia minta sama Tuhan mejanya itu dari kayu mahogani buatan Filipina. Dan kursinya dia minta yang ada rodanya sehingga dia bisa kemana-mana pakai kursi itu saudara. So he boldly preached on Sunday, God will give me bicycle, table, and chair. And then young people said, show me where. So Yonggi Cho took them to his home. He didn't receive the answer yet. Oh. Nah di hari Minggu, Paul Yonggi Cho ini yang masih muda ini dengan berani dia berkhotbah. Nanti aku ini menerima dari Tuhan sepeda, meja sama kursi. Wah. Nah anak-anak muda tanya, mana? Buktinya mana? Dia pergi ke rumah, ajak orang-orang muda ini ke rumahnya, dia nunjukin ternyata memang belum ada jawabannya. Yonggi Cho said, okay, don't tell anybody, promise me. Yonggi Cho said, Nah. I am pregnant in my spirit. Nah with kemudian this. Pak Yonggi Cho ngomong gini sama anak muda yang minta buktinya ini, tolong ya jangan ngomong siapa-siapa, ini memang belum terjadi karena aku masih hamil di dalam roh gitu saudara. And little children go, he went, okay, I won't tell anyone. Next Sunday, everybody's laughing. Pregnant pastor. Nah akhirnya temennya itu tadi yang masih muda itu ketawa, iya, nggak tahu mau ngomongin gitu saudara ya, janji nggak diomongin. Tapi hari Minggu berikutnya semua ketawa semua saudara, berarti kan sudah nyebar saudara ya kan, wah ini pendeta yang lagi hamil, ini pendeta lagi hamil ini gitu saudara. In 2 weeks, Yonggi Cho received bicycle made from America, given by missionaries, slightly used. He received a table, mahogany table made from Philippines, Yes. and a chair that has wheels. Dan saudara tahu, dalam waktu 2 minggu, Paul Yonggi Cho menerima sepeda pemberian misionaris dari Amerika yang masih baru sedikit dipakai. Kemudian dia juga terima meja yang benar-benar terbuat dari mahogani yang dari Filipina dan juga kursi yang ada rodanya, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hallelujah. This revolutionized his ministry, and he began to teach people to talk to Father for all your needs and to exercise faith. Be specific. Don't pray general, Prayer. your will, anytime. Nah, When you need to pray, Holy Spirit inspired, specific.
And then people began to receive answer, all kinds of answer. Jadi hal inilah yang membuat revolusi di dalam pelayanan Yogicho. Kemudian Yogicho itu mulai ngajari sama jemaatnya semua. Kalau doa sama Tuhan, ngomong seperti ke Bapak, ungkapkan semua apa yang kamu butuhkan kepada Bapak dan spesifik. Jangan cuma doa umum-umum aja, tetapi spesifik dan minta Roh Kudus itu yang taruh di dalam hatimu menginspirasi apa yang akan kamu doakan. Yeah, so that's how gospel spread Nah, very fast. Dari situlah bagaimana Injil itu bisa menyebar dengan cepat. And prayer mountain was also one of the key. People couldn't pray enough in the morning. Early morning prayer was everywhere, but people wanted to spend all day, Yeah. 3 days, 10 days fasting and praying when they are desperate. Nah, kemudian terjadi dari situ Injil itu mulai menyebar dan orang itu menyala-nyala untuk berdoa. Doa di sana itu di Korea itu ada doa pagi setiap jam 5 itu di setiap gereja. Tapi orang-orang merasa itu nggak cukup, cuma doa pagi aja nggak cukup. Makanya dimulailah namanya Bukit Doa, di mana ada orang-orang yang berdoa di sana 3 hari, 10 hari saat mereka ada masalah mereka berdoa sungguh-sungguh di Bukit Doa itu dan itu menjadi sebuah landasan kegerakan rohani. Oke. Amen. Praise God. Yeah. Puji Tuhan. Many people with cancer, doctors given up. They come to prayer mountain. They fast and pray and seek God. Many people get healed, delivered Dan from banyak demons. orang, bahkan orang yang kena kanker, di mana dokter sudah menyerah, tapi mereka doa sungguh-sungguh dan mereka mengalami kesembuhan. Ada banyak orang mengalami kelepasan oleh karena doa kegerakan doa ini. Ya, Oke, amen. next Ya, silakan. ya. Puji Tuhan ya bahwa kebangunan rohani itu terjadi di semua kalangan ya Pastor. Dan kalau kita melihat bahwa bagaimana kebangunan rohani yang terjadi di kalangan anak muda, apa faktor-faktor yang berkontribusi di dalam kebangunan rohani yang terjadi di dalam anak muda Korea Selatan. Okay, so the revival is happen to all kinds of the age. Yes. From the little Yes. until the old. Yes. So what is the contribution factor for the youth revival during this time? Oh, yes, yes. Youth were powerfully impacted. Nah, anak muda zaman itu, saudara, itu kena dampak yang luar biasa dari kebangunan rohani ini. My wife didn't go to Sunday. She wanted to hear powerful speakers. She would want to come and listen to, the proper preaching, then draw things and so on. Children were filled with the Holy Spirit and they began to get hungry. My wife, 6 and 7, she will always get up and go to early morning prayer, 5 o'clock, wait outside of a home Wow. with the parents. Saudara, istrinya Pastor Paul ini memang orang Korea juga. Dia waktu masih muda umur 6-7 tahun, baru umur 6-7 tahun itu sudah lapar akan firman Tuhan. Dia pengen dengerin khotbah pendeta yang baik. Jadi dia catat semua khotbah-khotbah yang dia dengarkan. Bahkan anak-anak kecil waktu itu mereka semangat untuk ikut doa pagi. Jadi pagi jam 5 mereka sudah ada di depan rumah nunggu untuk doa pagi bersama-sama. Most of the greatly used servants of God were converted, powerfully, and they met God when they were young. Jadi banyak sekali hamba-hamba Tuhan zaman itu yang dipakai luar biasa di Korea. Mereka itu mengalami jamahan, mereka mengalami pertobatan saat usia masih muda. Yonggi Cho got saved when he was 17. Yonggi Cho itu menerima Tuhan Yesus umur 17 tahun. Did you know that North Korea, Kim Il-sung's grandfather was a pastor? Kim Il-sung, Oke. the first Yes. North Korean leader. Grandfather was Christian. Wow, saudara tahu The nggak? pastor. Kalian tahu nggak? Di presidennya Korea Utara yang pertama Kim Il-sung. Il-sung, saya Kim lupa. Jong-un is the Kim grandson. Il-sung. Jadi kalau Kim Jong-un itu Yeah. cucunya. Nah, kalau ini kakeknya itu sebelumnya itu Kristen, saudara. Yeah, so you need Pastor, when you right? pray, Sorry, grandfather was pastor. Oh, nah kakeknya itu bukan cuma Kristen, pendeta, saudara sebetulnya.
need to pray for North Korea and Kim Jong-un. It's getting again very intense. Yes, jadi kita perlu mendoakan Korea Utara saudara dengan Kim Jong Un-nya ya kan, supaya mereka mengalami lagi sekali lagi pertobatan. Amin. And young people were used by God so powerfully in evangelism. And one of the major pastor who was a revivalist in South Korea were drunk, and he was a very bad man before. His family completely gave him up. Mr. Park, Pastor Park, he got saved because little children surrounded him and pray, in the name of Jesus, demons get out. Oh my They God. just follow what the parents did, what the adults did. This young man fell, foam at the mouth, got delivered. Nah kalian tahu nggak, ada satu tokoh hamba Tuhan yang luar biasa, anak muda zaman itu. Ternyata latar belakangnya dia ini orang yang jahat banget, penjahat gitu. Dan kalian tahu nggak bagaimana caranya mereka itu bisa bertobat? Dia bisa bertobat. Jadi dia bisa bertobat itu karena ada anak-anak kecil ngelilingi dia. Kemudian doain, di dalam nama Tuhan Yesus setan keluar dalam dirimu. Karena anak kecil ini ngikuti orang tuanya, belajar ngikuti orang tuanya doa. Dan apa yang terjadi pada waktu didoain kayak gitu, anak muda ini langsung muntah-muntah. Semua roh jahatnya keluar dan dia menerima Tuhan Yesus. Luar biasa, tepuk tangan. In the name of Jesus, my wife, all the gangsters, Yes. gangsters get saved by him. Whenever gangsters come to his meeting, they get saved. My wife was not a gangster, but he came to Sydney, Australia. My wife got saved powerfully under his ministry. Dan orang ini saudara, karena dia bertobat, akhirnya semua gangster menerima Tuhan Yesus. Setiap kali ada gangster yang datang ke ibadahnya, pasti bertobat. Nah, istri saya bukan gangster ya. Istri saya ini orang biasa. Jadi hamba Tuhan ini waktu ke Sydney, Australia, datang berkhotbah, istri saya mengalami keselamatan yang luar biasa. Amin. And nowadays, there is a new move. Just like here, God is raising up a lot of young people in worship. Nah, writing songs, sekarang- very powerful, intimate songs. ya, sekarang ini Tuhan itu pakai anak muda luar biasa, sama seperti di Indonesia. Tuhan pakai anak-anak muda itu masuk di dalam penyembahan, dalam puji-pujian. Mereka bisa menyanyikan lagu-lagu yang indah sekali. Yeah, and the age of people giving influence, like business leader, new idea business, and all that is getting younger and younger in South Korea. Dan di Korea Selatan, saudara, orang-orang yang memberikan dampak kepada pebisnis, jadi pemimpin dalam bisnis, pemimpin di dalam segala hal, selebriti itu semakin muda. Yang memberi dampak itu anak-anak muda sekarang ini. Haleluya. Oke, silakan. Yeah. Kalau kita melihat tadi kebangunan rohani itu begitu cepat ya dari semua kalangan yang ada, tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gereja lokal ya. Bagaimana pengaruh gereja lokal ini di dalam mereka mendukung kegerakan kebangunan rohani ini di kalangan anak muda, sehingga anak muda ini lebih kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari yang ada. Yeah, so the next question is, what is the role of the local church? Oh, Yes, to support or providing support for young people. So the young people, after they get saved, they can have the faith, the strong faith in their life. Yes. I find that the young people of our day don't want to blindly follow rules that are just religious and meaningless. Oke, jadi saya menemukan anak muda waktu itu, mereka nggak mau cuman mengikuti dengan buta gitu ya, mengikuti orang atau pemimpin yang tidak ada artinya, atau mengikuti kegiatan yang nggak ada artinya. They want reality, something that it's real, that works. Jadi anak muda itu yang diinginkan apa? Realita, sesuatu yang memang benar-benar bisa bekerja. And they hate church fight. The parents, when they are not living out their faith, they hate that and they pull back. That's a lot of Korean young people. I'm sure it's the same trend everywhere in the world. Hate when the parents' faith are not real Oke, and they
fight, and then you can see hypocrisy. They just run away. Oke. Ya. Nah, kemudian anak muda memang kalau mereka melihat orang tua mereka ini nggak bisa bersatu, banyak pertengkaran, akhirnya apa yang dilakukan anak muda saya rasa juga terjadi di Indonesia atau dimanapun di belahan dunia ini, anak-anak muda mulai menjauh, mulai lari. I think that church's number one role is to be real through and through. Don't play religion. Oke. Leaders and elders, parents. Nah, gereja itu berperan yang sangat utama. Karena apa? Gereja jangan sampai cuman main-main dengan agamawi saja. Justru melalui gereja, melalui para pemimpin, para orang tua bisa menjangkau. I think what the young people see most is that the parents' generation or the church leaders, they have real fervent prayer life. They love the Lord, and they have testimony of living God in their life. And secondly, they also want to see their parents live sacrificially, give and serve. Thirdly, when the parents' generation come under stress and persecution, they don't fight back. They live out their faith by forgiving. Jadi Godly behavior is anak very muda important. melihat di dalam kehidupan orang tua di gereja mereka waktu itu bagaimana, yaitu orang tua mereka ini orang tua yang imannya sudah kuat, terus berdoa sama Tuhan. Itu yang mereka lihat di dalam gereja. Kemudian mereka juga menyaksikan orang tua mereka itu menjadi orang tua yang rela memberi, mau berkorban. Dan setelah itu anak-anak muda juga melihat bagaimana orang tua saat menghadapi tantangan, menghadapi badai gitu ya, menjadi kuat di dalam iman mereka. Amen. So that's the first thing. And then like here, now Korean churches want to make room for the young people, start exercise their leadership and grow, use their gifts quickly and disciple one another. Ya, nah sekarang ini di Korea, saya rasa juga sama terjadi di Indonesia juga, bahwa gereja-gereja sudah mulai memberikan ruang lebih lagi untuk anak muda. Bagaimana melatih kepemimpinan mereka, bagaimana talenta mereka bisa mulai dikembangkan, mulai dibuka dari gereja. Third thing, I think it's very important, which is not happening as well as it should. This is my concern, is that one-on-one mentoring across generation. Oke. This is very, very important for young people, not only to talk to themselves because they only know the same amount, Yes. they haven't lived. Oke. There needs to be intergenerational mentorship. It's not happening very well. Oke, nah ada hal yang sangat penting yang masih jarang atau bahkan belum terjadi, mungkin juga di sini juga belum, yaitu apa? Mentoring one on one antara yang senior, ada yang main mic, antara yang senior dengan anak muda. Karena anak muda kalau cuma ngobrol dengan anak muda yang seumuran, oke, fokusnya di sini ya. Ada suara yang asing, itu iklan, ya kan? Jadi kalau anak muda ngobrol sama anak muda, yang diketahui kan ya sama aja. Jadi memang butuh kita ngomong dengan generasi yang lebih senior. Itu yang belum terjadi. Okay. Yeah, I don't know about here, but there is so much spiritual heritage to receive from the older generation, so much wisdom to guide you not to make the same mistakes that they have. Ya, saya tidak tahu di sini ya, tetapi di sana itu ada banyak warisan rohani yang bisa diberikan dari orang-orang yang sudah lebih tua. Jadi mereka itu bisa ngajarin kita, memberitahu kita, menasihat kita supaya kita itu nggak jatuh ke kesalahan yang sama yang mungkin mereka lakukan. Young people just tend to stick to themselves, so they don't get that necessary help and guidance that they need. And Oke. Anak muda kebanyakan senangnya cuma bergaul dengan sesama anak muda. Nah, disinilah susah nanti kalian anak-anak muda ini menerima bimbingan, tuntunan dari orang yang lebih tua. Can I give quick piece of advice? Young people,
pray and seek the Lord who can really help you to go further. Spiritual mentors, you pray, and it's very older people cannot approach you. You go and pray, you approach them. Can you be my mentor? Oke, saya ingin memberi sebuah nasihat untuk anak-anak muda, tolong diperhatikan ya. Jadi anak-anak muda, tolong kalian berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan kirimkan mentor untuk menolong kalian, untuk menjadi penasihat kalian. Amin. Nah, orang tua tidak bisa loh mendekati anak muda. Justru Andalah setelah kalian berdoa, Tuhan tunjukkan Anda yang mendekati seseorang yang Anda anggap itu memang Tuhan taruh di dalam hati Anda untuk jadi mentor. Saudara bisa berkata sama orang tersebut, mau enggak engkau jadi mentorku? Seperti itu. Amin. Amen. You will be amazed how many people will help you so much. They will invest their time, prayer, money, so that you will go further in God. Nah, kalian akan kaget kalau kalian lakukan ini. Ternyata akan ada banyak orang yang mau menjadi mentor kalian. Mereka ini mau menginvestasikan waktu untuk kalian, menasihati, membimbing kalian, bahkan menginvestasikan waktu untuk kalian, untuk masa depan kalian, dan menginvestasikan uang juga. Amen. But Amen. Older people, not very many older people here, but older people, one piece of advice, don't try to possess them. Let them be free. If they don't come to you after you help them, they go somewhere else. Don't control. Yes. Just let them be free. If you are spiritual mentor, they'll come back to you. Oke. Nah, ini nasihat untuk para orang yang sudah senior. Kelihatannya nggak banyak yang ada di sini, tetapi nasihatnya adalah saat Anda punya anak yang dimentori, jangan berusaha untuk menguasai dia. Jadi berikan ruang bebas untuk dia. Kalaupun nanti suatu waktu dia meninggalkan engkau meskipun sudah kau bantu, kau mentori, biarkan. Tetapi kalau sesungguhnya dia ini benar-benar anak didik, pasti dia akan kembali kepada kita. Amin. Okay. I have just one more point I want to share. This is something that church cannot do to the next generation. Oke, ini ada satu poin yang saya ingin sharekan kepada saudara, bahwa ada satu poin yang tidak bisa dilakukan oleh gereja kepada generasi muda. Deuteronomy 6:4-9 says, it's the role of the parents, especially fathers, to teach the children, especially the boys, how to love the Lord with all our heart. Okay. This is Deuteronomy 6 verse 4-9. Okay. It's the parents' role. Church cannot do it. It must be done primarily by the parents, especially fathers to the boys. Oke. Kalau saudara kita bisa lihat di Ulangan 6 ayat yang ke-9 bahwa peran ini tidak bisa dilakukan oleh gereja. Peran ini bisanya dilakukan oleh orang tua, khususnya oleh bapak. Bagaimana seorang ayah mendidik, mengajar anak-anaknya. So it must be the role of the fathers. I have one son. He's my closest friend. So there is a mentorship that I carry as well as friendship. So we need to balance them. Oke, jadi ini peran seorang ayah. Jadi saya punya anak satu. Saya ada sebuah hubungan yang sangat dekat. Seperti mentorkan dia, tapi juga ada roh kebapaannya. Okay. So maybe I'll just leave it here since not many parents here. Oke, kayak nggak dilanjut untuk yang orang tua karena orang tuanya nggak ada di sini ya. Silakan next pertanyaan. Ya, mengenai proses mentoring ya penting ya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini ada yang mungkin sudah mempunyai mentor di gereja masing-masing, tapi banyak juga mungkin yang masih mencari-cari mentor apa, dan mereka mungkin belum tahu ternyata mentor itu penting seperti itu. Nah mungkin ada kiat-kiat dari pastor bagaimana seseorang itu bisa menemukan mentor yang tepat ya. Kalau tadi dijelaskan mengenai doa, kemudian mungkin ada kiat selain itu, kriteria seperti itu, bagaimana menemukan mentor yang tepat, dan mungkin ada gambaran proses yang terjadi pada saat mentoring itu supaya mungkin teman-teman di sini tahu bagaimana penting bahwa proses mentoring itu juga berpengaruh di dalam kebangunan rohani anak muda. Okay, so the next question is about mentor. So it's not common here the young people have the mentor.
So can you give advice? Is there any criteria how the young people can get the mentor? Is there any steps to do? You pray, seek Pray, the Lord. yes. Somebody who inspires you. Oke, nah to ini love God. petunjuknya. Ada orang yang menginspirasi Anda. Bisa Anda jadikan mentor, oke? Somebody, that you can receive, you feel is a godly person, Oke, yang man and woman. Oke, jadi kemudian yang menginspirasi, kemudian saudara bisa melihat orang ini, itu saudara bisa menerima sesuatu dari dia. Dan orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. No ulterior motive. Jadi gak ada motif yang lain yang tersembunyi. So this, the mentorship it's gotta be both ways. You must approach first, and that person must be willing to invest into you, and it happens. But you pray, you ask the Lord, and you go to that person. Ya, jadi yang paling penting memang kita harus berdoa. Jadi hubungan mentor ini hubungan dua arah. Anda sebagai anak yang dimentori harus mau mendekati orang yang ingin saudara jadikan mentor. Demikian juga sang mentor itu harus mau terbuka untuk mau menginvestasikan waktunya untuk Anda. Oke. It's a relation. Keep it flexible and don't keep it too teacher. Some mentorship don't last too long. Some are 1 year, 6 months, 2 years. Some last lifetime. So be sensitive to the Holy Spirit and each other. Oke, jadi kalau nanti Anda punya mentor, itu jangan kayak mentor yang terlalu tegang gitu loh. Ya waduh, bapak pengajarku, guruku, nggak kayak gitu loh. Dibuat hubungan yang santai gitu loh ya. Nah, mentor itu waktunya macam-macam. Ada yang dimentori 6 bulan, ada yang 12 bulan, atau bahkan seumur hidup. Nah, Anda harus sensitif, harus paham tentang hal ini. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, luar biasa ya tentang mentoring ini. Nah, selain proses mentoring, ada hal juga yang mempengaruhi di dalam kehidupan anak muda, yaitu pengaruh budaya pop ya, apalagi yang sangat berkembang di anak muda khususnya di Korea Selatan. Siapa di sini yang tidak mengenal budaya dari Korea Selatan, mulai dari dramanya, mulai dari artis-artisnya, mulai dari kulinernya itu berkembang, dan saya yakin di sana pun luar biasa perkembangannya. Nah, apa ada strategi-strategi untuk anak-anak muda di Korea Selatan di mana mereka harus mempertahankan iman mereka di tengah lingkungan yang berkembang seperti itu supaya mereka tidak tergoyahkan oleh lingkungan-lingkungan yang mungkin bisa menggoyahkan spiritual mereka? Ya, oke. In the short term, with the increasingly widespread influence of the pop culture and the materialism in South Korea, what strategies can young people implement to maintain their faith? Can implement for the young men to maintain their faith during those kind of culture like K-pop and so on, big challenge in Korea. What challenge in Korea now? Ya, jadi ini sebenarnya tantangan besar di Korea juga saat ini. Korea has a more problem than here. Okay. Koreans' birth rate 2 years ago was 0.81. Now probably under 0.8 per family. Oke. Jadi Korea itu menghadapi banyak masalah. Saudara tahu tingkat kelahiran rata-rata tahun lalu 2 tahun yang lalu itu 0,81%. Jadi belum tentu satu rumah punya satu anak gitu loh ya. Nah, sekarang ini di bawahnya lagi. This creates a different dynamic. They're very precious. Very precious and very few. Jadi akhirnya ini menciptakan dinamika yang berbeda. Jadi di sana itu anak-anak muda atau anak itu sangat berharga karena cuma sedikit. Now Korea is also very well-to-do, apart from media, very rich. There are young people have a lot of options that the older generation did not have, so they are not as desperate. Oke. Nah, sekarang orang Korea, bangsa di Korea itu sekarang lebih makmur, lebih kaya gitu ya. Nah, anak-anak mudanya sudah nggak seperti orang yang sudah tua atau generasi tua yang ngalami penderitaan. Anak-anak mudanya sudah nggak ngalami penderitaannya. Disitulah makanya nggak punya sebuah rasa pengharapan yang besar gitu untuk Tuhan kayak gitu. And the second generation faith, handed down faith, tend to be a little bit weaker than the first generation faith. Yeah. So our generation, young people have discovered God in a very more real way than
for themselves because God doesn't have grandchildren, He only got sons and daughters. And then we have a Western culture, Oke. Nah, Western jadi culture, media that we were not exposed to. oke. Nah, jadi iman yang diturunkan dari generasi pertama kepada generasi kedua itu lebih lemah gitu ya. Jadi mereka ini sudah berbeda. Sebelumnya bahkan karena terekspos dengan orang-orang barat, terekspos dengan hal-hal yang seperti itu, justru itu membuat mereka itu jadi generasi yang beda. Mereka itu melihat Tuhan dengan cara yang mereka anggap harus nyata, realita bagi mereka sendiri kayak gitu. So all this influence from Korea, the pop, the K-pop is so powerful, and the images are very, very seductive. And only power to resist it is from actually inside. And that is not a negative power. It's like, oh, no. And it's not enough. Yeah. What we need is very strong, positive faith and hunger for God. Okay. Desire for God must be very, very strong. Yeah. Hunger for God. Oke, jadi karena budaya Korea ini memberi dampak yang luar biasa, K-pop dan sebagainya memberi dampak yang luar biasa dan juga sedaktif itu kayak menggoda gitu ya. Nah, kita ini butuh sesuatu untuk bisa menahan hal itu, bukan dari sekedar hal yang negatif kayak misalnya gini, oh jangan nggak mau lihat nggak kayak gitu, ya kan? Tetapi bagaimana kita harus ada tertanam di dalam hati kita iman yang kuat, yaitu dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Okay. Biggest problem in the church, in my opinion, is lack of hunger, deep hunger and thirst Nah, to know God. Many people are happy to have a shallow faith, and that's not enough. Jadi masalah yang dihadapi gereja terbesar saat ini menurut pandangan saya adalah mereka itu kurang rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalaupun mereka punya, cuman kalau bahasa Jawanya cetek gitu saudara, dangkal. Rasa lapar akan Tuhan itu dangkal. Yeah, so Jesus said to the Laodicean church, you say you are rich, you say you are okay, you don't need, God's help. You don't know how poor you are. This is Laodicean spirit. Ya. Nah, kalau saudara lihat di Wahyu ada gereja Laodikia. Nah, Tuhan berkata, ngomong gini, oh kamu berkata kamu kaya, kamu baik-baik aja, tetapi sesungguhnya kamu itu miskin. Nah, inilah yang terjadi yang disebut spirit atau roh Laodikia. So, Laodicea means my right. What's in it for me? That's Laodicean spirit. Nah, Laodikia spirit itu artinya gini, itu hakku, ini hakku. Apa sih yang Tuhan punya untuk aku? Apa yang aku ini menjadi milikku? So this is the challenge that Korean young people are facing. Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Korea saat ini. But I see a breed of hungry people moving. God is raising up people who don't want religion. People want God. So in classes, in schools, you see in a primary school, people are crying out to God in a small numbers. 10 people, children, primary school, they cry out with tears. They cry out like Korean style prayer. Ya. Tapi sekarang ini ada hembusan kerinduan yang datang lebih lagi kepada Tuhan. Bukan cuma kepada agama, tetapi kepada Tuhan. Mereka mulai lapar dan haus lagi akan Tuhan. Nah, ini ada satu sekolah SD, itu ada anak-anak yang umur masih kecil SD itu mereka 10 orang berdoa bersama-sama. Mereka nangis untuk minta berseru kepada Tuhan dengan cara seperti Korean style, doanya orang Korea seperti itu. Yeah, I find that our Korean young generation are very sensitive in the spirit. They want the truth and very gifted, but not so disciplined as the former generation. Ya, jadi yang saya temukan kalau anak-anak muda di sana itu orang-orangnya sebetulnya sensitif, banyak karunianya, ya kan, tetapi belum sepenuhnya gitu. Not so tough because they didn't go through the war. Ya, jadi mereka ini generasi yang nggak cukup kuat gitu ya. Karena apa ya? Mereka nggak ngadepi perang kayak zaman generasi sebelumnya. But I believe God has preserved the best
for the last. I Tapi- believe these people Ya, are very special, most gifted generation of all. saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Amin. Walaupun generasi ini dianggap generasi yang lemah, enggak. Karena saya percaya generasi ini adalah generasi yang spesial. Karena Tuhan curahkan karunia yang luar biasa dibanding generasi-generasi yang lain. The best. The Ini yang best. terbaik. Yeah, most wounded generation, but most powerful generation, I believe. Wounded. Oke. Jadi ini generasi yang memang terluka lebih banyak, tapi juga generasi yang luar biasa kuat juga. But I see you worshiping tonight. I feel this is the new generation, Tapi saat saya melihat Anda gifted menyembah generation. Tuhan tadi, saya melihat ini generasi yang baru, generasi yang dikasih karunia sama Tuhan. Forerunner generation. Amin. Generasi yang lari di garis depan. You take the gospel Engkaulah yang ambil Injil itu all over Indonesia. untuk Amen. pergi ke seluruh Indonesia. Amin. Amen. Amin. When my wife was high school, she had an open vision before her, and she saw the Holy Spirit lightning, fire hitting people. Young people were being mobilized everywhere, and every hundreds of island, young people were going to preach the gospel. Open vision before she Oh. met me, Wow. and I'm in Indonesia. Wow. Oke, jadi gini, istri saya, jadi waktu dia umur masih SMA, dia itu mendapat penglihatan terbuka dari Tuhan. Jadi waktu dia lihat penglihatan itu, ada api Roh Kudus menyinari, menerangi tempat di mana anak-anak muda itu bawa Injil, itu terus pergi ke pulau-pulau menginjil di sana. Dan dia melihat itu terjadi luar biasa. Dan ini terjadi sebelum saya berjumpa dengan dia sebelum menikah. Dan sekarang saya ada di Indonesia. Amin, saudara. Haleluya. Iya. Pastor, kalau kita melihat ya perkembangan teknologi yang ada, kemudian tantangan global yang ada, ini membuat anak-anak muda itu cenderung melupakan Tuhan. Tadi ya, rendahnya rasa haus kepada Tuhan, minimnya rasa haus yang rindu kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara supaya membakar lagi, meningkatkan lagi rasa ingin untuk mendekat kepada Tuhan, rasa untuk bersekutu kepada Tuhan itu semakin lebih lagi, supaya api ini membara untuk anak-anak muda. Okay, Pastor, because of the technology makes the heart of the young people is not burning again, Yes. not thirst and hunger to the Lord again. Yes. So how That's right. we can make them burning again for the Lord? Amen. So this Amen. is the question. If you have a beautiful meal for the Christmas, you can enjoy to the full, but 5 hours later you're trying to eat another one. It's no good. What do you feel your heart? It actually affects your spiritual hunger. Oke, kalian bayangkan kalau nanti Natal ada makanan yang enak gitu saudara, kalian mesti makan dengan lahap, wah enak banget. Tapi coba nanti beberapa jam berikutnya makan lagi, saudara sudah kenyang, bisa makan lagi nggak? Nggak bisa, mesti saudara bilang nggak enak gitu saudara ya. Nah, apa yang terjadi dalam hatimu sesungguhnya itu yang mempengaruhi juga di dalam roh juga sama. I don't know about here, but in South Korea, pornographic material is a big problem amongst Christian men. Nah, saya nggak ngerti di sini, tetapi kalau di Korea saat ini pornografi materialisme juga itu sangat menjadi masalah besar bagi pria-pria Korea di sana. This is where mentorship can come and help. Mentorship can help also young people in the church that you become accountable to one another. Oke, nah disinilah dibutuhkan peran mentor. Dengan adanya mentor, para mentor itu bisa menolong orang-orang yang ada di dalam jeratan seperti itu. Dan mereka bisa keluar. The church also needs to create the safe space where people can be real. Oke, Talk kemudian about problems. gereja harus menyediakan space aman bagi anak-anak muda supaya anak muda itu bisa cerita masalahnya. And most importantly, last night I shared how North Korean powerful revival broke out
It's because people were confessing their sins. This is very humbling, confessing your sin maybe to your friend, closest friend. When you confess, that power of addiction falls off you because you're humbling yourself before God. Nah, kalian tahu enggak apa yang terjadi? Kemarin saya ceritakan apa yang terjadi di Korea Utara. Mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa dikarenakan apa? Mereka mau mengakui dosa mereka. Jadi mereka bisa mengakui dosa mereka. Saat ini juga anak-anak muda belajar mengakui dosa. Mungkin kepada temanmu, ceritakan dosamu. Dan disitulah kuasa gelap, kuasa dosa itu jatuh. Dan engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Amen. 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 But most importantly, you've got to keep your heart burning Nah, yang paling penting adalah with positive things. kita harus Just trying not to do negative things is not enough. Your heart needs to engage with God. Oke. You need to dream God's dreams. Oke, jadi kita perlu untuk menjaga hati kita dari perkara-perkara negatif. Dengan apa? Dengan terus ada di dalam sebuah hal yang positif, yaitu dengan firman Tuhan. Jadi kita itu tidak cukup kalau ngomong, si penting aku tidak melakukan hal yang negatif. Nggak bisa. Kita harus mencari Tuhan, ada di jalannya Tuhan. Baru bisa hati kita terus menyala-nyala. God has a plan, wonderful dreams, plans for you. Tuhan itu punya luar biasa rencana yang ajaib, mimpi yang ajaib untuk saudara semua anak muda di tempat ini. Amin. Amen. Amen. God the Father can fill your life and make your life full, successful in every way, and you need to believe that God loves you, that God wants best for you. Ya, Tuhan itu bisa membuat kalian itu menjadi orang yang luar biasa berhasil dengan cara yang spesial. Tetapi engkau harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan dalam hidupmu. I often ask young people, what do you want out of your life? What do you want from God? Saya sering tanya Be real. kepada anak muda. Coba perhatikan, saya sering tanya, apa sih yang kamu inginkan oleh Tuhan? Kepada Tuhan, kamu tuh kepingin apa dari Tuhan? Yang real aja, apa yang kamu inginkan? A lot of young people, especially a lot of young men, don't feel God will answer his prayer. Nah. They don't feel they can receive anything from God. Nah, banyak anak muda, khususnya yang cowok-cowok, mereka tuh enggak yakin kalau Tuhan itu akan jawab doa mereka. Mereka enggak yakin kalau Tuhan itu bisa menjawab apa yang menjadi keinginan hati mereka. So they just wanna do their best to make, good job and so on. Jadi akhirnya yang cowok-cowok kepinginnya pokoknya gimana caranya aku lakukan yang terbaik, dapat kerjaan yang baik gitu. But they don't pursue God as the Tapi- one who's got the key to your life success. Mereka anak muda, cowok terutama, gak mau kejar Tuhan. Padahal Tuhanlah yang punya kunci, yang pegang kunci kesuksesan dalam hidup kita. Amin. Amen. God has a key, Tuhan itu punya kunci. wonderful key for your life. Kunci Young yang man, ajaib young untuk woman. hidupmu. Anak-anak laki-laki yang muda, anak perempuan yang muda juga. I got baptized in the Holy Spirit when I was 17 and I felt the call of God. Jadi saya dibaptis oleh Roh Kudus pada waktu umur 17 dan saya menerima panggilan Tuhan di umur itu. That's when I went to Australia. I couldn't speak a word of English. It was Nah. very stressful when you Nah. cannot speak. Pada waktu usia 17 itu saya sama keluarga pindah ke Australia. Dan dari Korea pindah ke Australia nggak bisa ngomong bahasa Inggris sedikit pun. Dan saudara tahu kalau nggak bisa ngomong di satu area, di satu tempat, stresnya bagaimana gitu ya. It's like I wish I was there earlier. Like 17 is too old to make something of my life in a foreign land. Nah. I'm afraid. Jadi sampai saya ngarep gitu saudara, berharap seandainya aku tuh datang di Australia dari umur yang sudah umur muda. Umur 17 itu sudah terlambat. Apa yang bisa aku lakukan dengan umur 17 gitu saudara. Holy Spirit touched me and He said, I can use you. What do Tapi you want? Roh Kudus What do you want? menjamah saya. Roh Kudus berkata, aku bisa pakai kamu. Apa yang kamu inginkan? I began to believe that my life will be great in God. That God has a wonderful life for me. Nah, baru di situ saya baru mulai percaya bahwa hidupku itu bisa luar biasa bersama dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. You know what I really wanted at the age of 17? I told God again and again, I want you to send me to the nations of the world to preach the gospel.
Dan kalian tahu nggak, anak-anak muda, apa sih yang paling saya doakan, paling saya inginkan di umur 17 itu? Saya paling doakan, paling inginkan adalah setiap hari saya doakan, Tuhan, aku kepingin membawa Injil, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. That was my prayer, and that's what I'm doing. What's your prayer? Nah, your prayer don't have to be the same as mine. Saudara, What's your prayer? itu doa saya dulu. Dan sekarang saudara lihat apa yang saya lakukan. Saya pergi ke bangsa-bangsa. Apa sih yang menjadi doamu? Doamu gak perlu harus sama dengan doanya pastor. Semua punya doa sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri. Amen. Amen. One more small one is young men, young women have a small groups, maybe 2, 3, that you know you covenant before God to be real and honest, and to pursue God together. Oke. Nah, satu lagi dorongan untuk anak-anak muda, perhatikan, bikin grup kecil terdiri dari 2 atau 3 orang, sehingga kalian itu bisa mengejar Tuhan bareng-bareng, saling mendorong, saling menguatkan untuk mengejar Tuhan. Amin. Oke. Amen. Okay. Ya, baik Pastor. Lalu bagaimana tips atau saran dari Pastor untuk anak-anak muda supaya kebangunan rohani itu terjadi buat anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di wilayah Soloraya? Karena kami rindu ingin melihat dan mengalami bagaimana kebangunan rohani itu terjadi, khususnya untuk anak-anak muda di Soloraya ini. Okay, so can you give the youth in Solo, so we can have experience the revival in Solo, especially for the youth. So is there any tips for them, for us? Yeah, I'm saying, you know, you pursue God. God has every key and a blessing. You have wonderful potential. Oke, jadi bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani di kota Solo? Yang pertama, yang utama adalah kita harus mengejar Tuhan. Karena Tuhan itu punya segala hal yang kita butuhkan. Amin. Don't just have a nice religion. Don't be happy to just be Christian so that you die, you go to heaven. Don't settle for that. Jadi jangan cuman seneng jadi orang Kristen aja gitu loh saudara. Jangan cuman saudara Kristen karena agama, terus saudara yang penting nanti mati masuk surga. Jangan punya pikiran kayak gitu. Amin. Have extraordinary business dealings with God. You go and talk to God about your future and don't settle for anything less. Oke, tolong beracaralah sama Tuhan. Kayak punya bisnis, kesepakatan bisnis kayak gitu ya, kepada Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Jangan bikin hal yang biasa dalam hidupmu. So many gifted young people I was growing up with, we all said we will serve the Lord all our lives. Many of them, they fell away. I cannot see them. Saudara, pada waktu saya masih muda, ada banyak teman-teman saya yang juga punya talenta yang luar biasa, dan mereka semua ngomongnya gini, oh aku mau melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Tapi setelah beberapa tahun sekarang ini sudah gak kelihatan di mana mereka. Banyak yang gagal. You seek God extraordinarily. Ya, carilah Meet Tuhan with God. secara ekstra. Cari Tuhan secara luar biasa. Jumpai Tuhan di situ. Have outstanding pursuit and hunger for God. Ya, jadi milikilah sebuah rasa lapar akan Tuhan, rasa ingin mengejar Tuhan yang outstanding, yang luar biasa. Go deep in the Word, don't just do a little. Go deep in the Word, especially prophetic scriptures, including prophetic scriptures. Saudara juga harus masuk lebih dalam akan firman Tuhan. Jangan cuma baca firman biasa-biasa, tapi baca dalami sampai engkau menerima yang namanya firman Tuhan secara profetik yang berbicara secara khusus dalam hidup kita. While you're young, you're healthy, do fasting. Go extra, fast and seek God. Saat kalian masih muda, masih kuat, coba puasa. Cari Tuhan. Jadi gak cuma doa, tapi doa puasa cari Tuhan. I fasted when I was small, and when I'm so hungry for God, I want God more than food, so I'll fast. Yeah. Fast, eyes of the Lord are looking for people who will seek God. Ya,
Saudara, saya pun masih muda juga berpuasa, saya lapar akan haus akan Tuhan, saya mulai berpuasa mencari Tuhan. Berpuasa itu artinya mata Tuhan itu akan lihat, mencari orang-orang yang lapar akan Tuhan. And I want to remind you, as you study scripture, you will have a much better understanding of our time and our season. And you are born at the very front end of revival. Many of you seek God, God will take you and use you powerfully in this revival that is coming in this Dan nation. saat kalian mulai mendalami, mempelajari Alkitab lebih dalam, saudara, kalian akan ngerti waktu dan musimnya Tuhan. Dan kalian tahu bahwa kalian ini ada di musim, kalian ada di barisan terdepan akan terjadinya kebangunan rohani yang luar biasa di Indonesia. Amen. Amin. You know, Evan Roberts was used by God to bring Welsh revival in 1904. Powerful revival. Nah, kalian tahu nggak ada yang namanya Adam Robert itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa kebangunan rohani di Inggris tahun 1904. Jadi ini kebangunan yang luar biasa terjadi waktu itu. He was only 26. Umurnya kalian tahu berapa? Baru 26 tahun, saudara. And the group of people who were used by God was even younger than him. They were in their Bahkan teens. kelompok orang yang dipakai oleh Tuhan bahkan lebih muda dari dia, masih remaja. And John the Baptist, by 30, he finished everything. And he was crying out as a voice in the wilderness to prepare the way of the Lord. And he was preparing a highway for God as a voice of God. And what was the highway? It was a highway of holiness. Not out there, highway of holiness. Dan kalian tahu Yohanes Pembaptis umur 30 dia sudah selesaikan tugasnya semuanya. Dia berteriak di padang belantara berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, persiapkan jalan raya bagi Tuhan. Bukan jalan raya di depan sana, bukan, tapi jalan raya di hati kita untuk Tuhan. I want you to read Isaiah 35 verse 8 to 10. Oke, kita buka satu ayat ya saudara ya. Yesaya Isaiah 35 35, verse 8 Yesaya to 10. 35. And verse 8 to 10. Ayat 8 sampai ke 10. Yes. Yeah. Oke, saya bacakan. Yeah. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Amen. My wife had a spiritual dream one day and saw this highway of holiness, blue, high road, so wide, but so few were on it. Nah, istri saya punya penglihatan ini, saudara. Ada jalan raya yang besar sekali, saudara. Ada langit yang biru, saudara. Tetapi cuman ada sedikit orang yang ada di sana. Orang yang hidupnya kudus sedikit. If you get on the highway of holiness with God, He says, there will be no lions. Even if you're young and inexperienced, you will not stumble. Ya. You go all the way. It's a highway. Kalian anak-anak muda, kalau kalian itu mau ada berjalan di dalam kekudusan, itu artinya engkau ada di jalan raya di mana bahkan tidak ada singa, bahkan engkau kakimu tidak terantuk. Engkau akan mengalami hal yang luar biasa. You will succeed in your life. Engkau akan sukses dalam hidupmu. Amin. Amen. I'll give you just one more verse. Ya, satu ayat lagi. Psalm 110 verse 3. Mazmur 110 ayat yang ketiga. This is exactly where you are in your nation. Yes, inilah Prophetically. yang terjadi posisi bangsa kita secara profetik, saudara. Let's read it together if you can, yeah? Yeah, verse 3. Okay. Your people shall be volunteers in the day of your power, in the beauty of holiness. From the womb of the morning, you have the dew of your youth. Oke, saudara sudah buka semuanya Mazmur 110 ayat yang ketiga? Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3.
Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Amin. Amen. That this every time the Lord moves in power, Nah, setiap kali youth volunteer themselves. Tuhan bergerak dengan kuasanya, anak muda itu menjadi volunteer, mau ikut serta. Lots and lots of people are going to volunteer in the days because you are at the early stage of the powerful visitation on this nation. You were just at the front end. Ya, jadi akan ada banyak orang yang mau bervolunteer, tetapi kalian ini masih ada di masa awal kebangunan rohani yang akan terjadi di dalam bangsa kita. Many youth will be touched by God and go their way, but there are some who will continue to hunger and thirst after God. Ya, ada banyak anak muda yang tersentuh hatinya dan mereka akan berjalan, tapi ada juga anak muda yang masih terus-menerus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Some will be a powerful preacher, some will be a prophet, some will be a businessman, Yeah. and some will be a great teacher. Some a lawyer in many fields, but people will be raised up. Ya, jadi mungkin nanti akan ada orang dibangkitkan jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi guru, jadi lawyer, jadi pebisnis apapun, tetapi semuanya Tuhan akan bangkitkan. Amin. You ask God, find your calling. Yes. Ask God, what has Intinya- God called me? Intinya adalah hari ini minta sama Tuhan, temukan panggilan Tuhan atas hidupmu. Apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Don't try to be somebody else. Jangan coba jadi orang lain, copy Don't orang lain. all try to be a pastor. No. Atau jangan semuanya pengennya jadi pendeta. Jangan, saudara ya. But God has a great future, great anointing. Tapi Tuhan tuh punya masa depan yang luar biasa untuk kalian, punya urapan yang luar biasa untuk hidup saudara So I semua. want to say this: don't blend in the crowd. Stand out Oke, from the crowd. perhatikan, saya ingin katakan ini. Jangan Anda ini ngeblend di dalam kerumunan orang banyak. Kayak enggak kelihatan, tapi stand out. Muncullah jadi yang luar biasa. Amin. Stand out from the crowd Yeah, because stand God responds to hunger. Ya, stand out, berdiri dari semua kerumunan yang lain karena Tuhan itu melihat kepada orang yang mau merespon dengan hati yang lapar dan You mean haus. business with God, God will be business of you. Many of you, God will raise up and use you greatly. You will have a great future. Hari ini saudara berbisnis secara pribadi dengan Tuhan. Saudara buat kesepakatan dengan Tuhan, maka kau akan lihat masa depanmu akan luar biasa di tangan Tuhan. This is your moment. Seek God like never before. Yeah. Fast. Cry out to God. Ya, ini momen kalian yang cari Tuhan seperti belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Puasa, cari doa sama Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kita mendapatkan banyak hal dari Pastor Paul Kim. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pastor Paul Kim. Saya yakin dan percaya kita siap mengalami kebangunan rohani. Amin, anak-anak muda. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau menerima kuasa ilahi yang daripada Tuhan. Dan kita mau kita menjadi generasinya Tuhan, tentara-tentara yang siap maju untuk berperang.